Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah termasuk dosa jika level penuntut ilmu yang tidak pernah mempelajari ilmu hadis dengan mudah menyebarluaskan hadis dengan niat ingin menyebarkan dakwah? Dan mohon doanya untuk kami yang sedang sakit demam. Demam tersebut yang tetap semangat menuntut ilmu. Kalau kita pastikan rujukan hadisnya pasti, misal antum ambil dari artikel-artikel yang sudah jelas, penulisnya Masya Allah para teman-teman kita dai, para asatidah yang berkompeten di bidangnya, antum copy paste kemudian antum kirim ke orang, tidak ada masalah. Ini yang dilarangin antum ngarang-ngarang hadis, Rasulullah bersabda gitu kan. Hanya untuk melariskan dagangan, hanya untuk supaya antum disuka sama lawan jenis. Nah ini yang tidak boleh. Ya. Jadi nggak ada masalah, semangat saja sebarkan. Yang penting antum tahu sumbernya benar gitu. Dan ada satu solusi juga yang dijelaskan oleh para ulama hadis. Kalau seandainya ada orang menyebutkan, antum pernah dengar hadis nih, antum lupa lafadznya, tapi antum yakin ini sumbernya benar nih, Ustaz yang pernah saya dengar benar. Antum mengatakan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu benar. Kan itu. Yang dimaksud sini adalah mengarang-arang, sengaja dusta memang, bohong dia. Ini banyak ya. Ulama-ulama banyak tulis seperti Ibnu Qayyim dan yang lainnya menulis buku tentang al-mawdu'at, hadis-hadis palsu. Zaman dulu orang kalau mau lakukan sayurnya, dulu ada dicerita begitu, di Irak orang mau lakukan sayur, sayur ini nggak laku-laku, dia mau jual nggak laku-laku. Lalu dia mengatakan, siapa yang makan sayur ini, kebetulan itu hari Jumat maka akan sembuh penyakitnya. Nah, contoh gitu-gitu, dusta, kebohongan. Dan Alhamdulillah Allah datangkan banyak ulama-ulama kita yang menyortir hadis tersebut dan sudah menjelaskan. Dan di masa kita sekarang tidak sulit itu, ya. Karena sudah datang para ulama-ulama yang memang menulis ini hadis lemah, ini hadis sahih. Ya udah antum ambil yang hasan dan sahih aja. Selesai. Ya, itu aja sudah banyak sekali. Ya kan begitu. Itu contohnya. Dan pernah ada di masa, seingat saya lupa, tapi namanya soalnya Mu'tasim, untuk di masa Mu'tasim, kalau saya tidak salah. Atau mungkin yang lainnya, maaf kalau salah nama khalifah. Tapi yang jelas, pernah waktu itu ada satu orang Yahudi, pura-pura masuk Islam, kemudian dia ngarang-ngarang hadis. Banyak sekali hadis palsu disebarkan sama dia. Sampainya ketangkap. Waktu ditangkap, kemudian kata khalifahnya waktu itu, saya akan bunuh kamu. Dia bilang, nggak apa-apa, bunuh saya sudah disebarkan banyak hadis dusta. Memang dia untuk itu. Dia ingin misinya untuk menyebarkan hadis palsu dengan muslimin. Maka kata beliau, kata khalifah muslimin, tidak masalah. Kami memiliki ya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in yang akan menyortir hadismu sebagaimana mutiara dipisahkan dari pasir-pasir dari sungai. Ada ulama-ulama yang akan menjelaskan. Dan itu alhamdulillah sudah mudah sekarang. Jadi tidak usah kalau aneh-aneh, nggak ada rujukannya, jangan dinukil. Ya, tapi kalau sudah pasti nggak ada masalah. Izin bertanya, apakah standar kita dapat dikatakan sudah mengetahui cukup ilmu dan boleh menyampaikan ilmu? Karena kadang bingung, ingin mengingatkan orang tentang sesuatu ilmu, tentang Islam kepada orang lain. Tapi anak bukan ustadzah maupun sarjana atau ahli agama. Hanya orang biasa yang belajar ilmu umum secara formal. Takutnya nggak masuk dalam kriteria, dalam kudung, tanda kutip mempunyai ilmu. Meski hanya ingin menyampaikan tentang satu ayat atau hadis saja. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fiqh. Wa iyaki dan juga wa fiki barakallah. Ini seorang akhwat yang bertanya ya. Siapa yang bilang orang punya ilmu agama itu harus sarjana agama? Gak ada patokannya itu. Ijazah itu formalitas. Belajar agama walaupun dalam majelis ilmu cukup itu. Di masa kita sekarang memang ada formalitas pakai ijazah S1, S2, S3. Begitu. Tapi itu bukan tolak ukur dulu yang pertama. Yang kedua ini mirip jawaban saya dengan pertanyaan pertama tadi. Kalau yang antum sudah pelajari, jelas baca artikelnya, rujukannya jelas, ya ditulis di situ ya. Diriwayatkan ini, ya. Kita sudah tahu dan kita tahu orangnya ini, ya. Dai yang masyhur misalnya dengan tulisan-tulisannya Masya Allah kompeten di bidangnya, nggak masalah sebarkan. Justru kita sebarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, atau secara substansial, sebuah hukum antum sudah faham memang. Contoh misalnya keutamaan sholat ke masjid. Orang semua bisa baca, orang semua bisa tahu hadis yang masyhur. Antum lewat di satu mall kayak di sini misalnya di bawah, atau antum lagi lewat di jalan, atau teman kantor antum mau ajak, sholat yuk. Saya pernah dengar Rasulullah SAW bersabda begini hadisnya, keutamaan sholat berjamaah itu 25 kali lipat, diangkat 27 derajat. Tidak ada masalah. Kan gitu. Masyhur. Yang kita sudah tahu, nggak ada masalah. Tapi jangan takluf, jangan takalluf, jangan membebankan diri pada hal-hal yang tidak dimiliki. Ya.
Karena banyak orang jadi sesat karena tidak punya ilmu lalu bicara. Lebih baik mengatakan tidak tahu. Imam Malik rahimahullah ditanya banyak pertanyaan, beliau bilang saya tidak tahu mayoritasnya. Gitu kan? Beliau tidak tanya. Beliau tidak jawab karena memang tidak tahu hukumnya. Apalagi kalau selevel kita, saya sama antum kita semua lagi belajar, gitu kan? Terus kita belajar. Dari secara substansial kalau kita sudah tahu dan kuasai sampaikan keutamaan puasa Ramadan misalnya, masyhur orang semua tahu, gitu kan? Keutamaan orang pergi haji dan umrah, keluarin zakat misalnya ya. Tapi kalau antum sudah masuk kepada hal-hal yang agak butuh keseriusan seperti mempelajari ilmu faraid, ilmu warisan misalnya, itu kan butuh hitung-hitungan, butuh tahu dalilnya. Ya, banyak masalah-masalah yang harus dipelajari lebih dalam, maka jangan masuk ke bab itu. Di antara bab yang kami bedah dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar itu 900 hampir 60 halaman kalau tidak salah. Semua sudah kami bedah kecuali kitab warisan karena saya rasa saya belum ahlinya di situ. Saya tinggalkan bab itu dulu. Saya sampaikan di YouTube kalau saya tidak bahas bab ini karena ini butuh ketelitian. Dan bukan aib. Apa yang aib? Oh berarti Ustaz ini tidak paham warisan. Memang saya belum terlalu kuasai. Apa yang malu dalam masalah itu? Mengatakan tidak tahu itu bukan aib, itu malah setengah ilmu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah. Amin. Pertanyaan saya, bagaimana jika kita mengetahui tentang suatu kemaksiatan atau mengetahui mengenai anjuran sunnah yang betul yang dilakukan oleh seseorang di sekitar kita? Namun kita ingin menegur lalu memberitahukan tapi tidak ingat dengan rujukan ilmunya. Apakah ini termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu? Apakah kita berkewajiban untuk menyampaikan ilmu walaupun lupa rujukannya? Saya sudah, jawabannya hampir sama ini. Nah, jadi jawabannya hampir sama. Kalau kita sudah tahu dan yakin ilmu itu dari sumber yang benar. Sekarang mudah, saya kasih lebih mudah lagi. Di Google sekarang tinggal ketik. Ada orang buat satu kesalahan, kita ragu nih, tinggal ketik. Misal dia lagi mau mencuri, dia lagi mau transaksi riba, tinggal ketik hukum riba, hukum zina, hukum ini. Keluar artikel-artikel, antum tinggal baca. Ini 10 menit bisa sebenarnya, atau tugil, ini saya dapat tulisan seperti ini. Atau bisa kirim ke dia, berikan gambaran. Kalau tidak bisa pun ya sudah. Misalnya tidak keburu nih, buru-buru. Kejadiannya spontan aja begitu terjadi. Ya sudah, kata Nabi SAW, siapa yang lihat kemungkaran dia pungkiri dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya, selemah-lemah iman. Pungkiri dengan hati, ya Allah, kalau seandainya orang ini dia lakukan sesuatu yang salah, maka luruskanlah ya Allah. Supaya kita berlepas diri kan gitu dari pertanyaan dia nanti di depan Allah hari kiamat. Afwan Ustaz mau bertanya, kalau kita ada niat sedikit saja dalam hati mau melakukan syariat agama karena kepentingan dunia, atau garis miring ada keperluan yang mendadak, yang satu-satunya jalan adalah menjalankan syariat agama itu, seperti apa Ustaz? Apakah itu diperbolehkan? Saya tidak paham ini. Kalau kita ada niat sedikit saja dalam hati mau melakukan syariat agama, niat sedikit mau melakukan syariat agama, bagaimana ini maksudnya? Karena kepentingan dunia atau keperluan mendadak, saya tidak paham terus terang. Apakah yang maksudkan terpaksa menjalankan syariat karena keperluan dunia begitu? Ya, karena kepentingan dunia atau keperluan yang mendadak yang satu-satunya jalan adalah menjalankan syariat agama. Iya, tapi di sini dia bilang nih, kalau kita ada niat sedikit saja dalam hati, mau melakukan syariat agama karena kepentingan dunia, garis miring ada keperluan yang mendadak yang satu-satunya jalan adalah menjalankan syariat agama itu. Seperti apa Ustaz? Apakah itu diperbolehkan? Kalau kita mau tertebak-tebak saja ini mungkin dia maksudnya apakah boleh untuk mendapatkan dunia kita jalankan syariat agama? Kan begitu. Biasanya terbalik. Agama yang ditinggalkan karena urusan dunia. Saya masih bingung nangkapnya nih. Bagaimana caranya dia terpaksa jalankan syariat untuk dapat dunia. Saya belum nangkapnya. Afwan, mungkin keterbatasan ilmu saya. Maaf penanya ini. Saya tidak bisa tangkap ini maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk dosa besar ketika kita tidak suka atau benci kepada orang alim dari pelaku bidah dan khurafat? Jazakallah khair. Yang kita tidak suka perbuatannya. Kita tidak boleh benci fisik orang. Nggak boleh. Orang kafir, ahli bid'ah, ahli syirik, orang suka khurafat, orang pendusta, pemabuk. Yang kita tidak suka apanya? Perbuatannya. Karena Allah larang.
Kalau antum tidak suka fisiknya, ini masalah. Kalau dia tinggalkan perbuatannya itu, dia tinggalkan kekufurannya, kesyirikannya, bid'ahnya, dia tinggalkan hurafatnya, dia taubat, selesai. Kalau antum benci perbuatannya, antum akan bisa merangkul dia. Oh ya, ini orang sudah taubat. Tapi kalau antum benci fisiknya dari awal, biar sudah taubat, antum tetap tidak mau. Ini keliru. Ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Itu pernah saya sebutkan ya. Abdullah bin Abi Syarh, ini sepupunya Uthman bin Affan. Dia bayangkan teman-teman sekalian masuk Islam, yang Madinah nyatakan masuk Islam. Iklan besar-besaran masuk Islam. Ini salah satu tokonya orang Mekah. Orang kayanya Mekah, tokoh Mekah. Dia selevel-level sama Abu Lahab, Abu Jahal semua ini. Ya. Dia masuk Islam. Lalu kena pintar menulis dan membaca jadi penulis wahyu. Berapa bulan kemudian setelah dia banyak tulis ayat Al-Quran, dia pulang ke Mekah, dia iklanin kalau dia murtad. Saya murtad. Dan itu yang saya tulis ayat itu bohong semua. Coba. Kan jadi fitnah. Maka Nabi SAW terima wahyu, Nabi SAW mengatakan tidak. Dia berdusta. Ayat yang dia tulis itu tidak ada yang salah. Itu benar. Dia cuma mau mengacaukan saja. Waktu Nabi SAW tembus kota Mekah, beliau menyebutkan 10 nama, ini harus dibunuh. Boleh dibunuh oleh umat Islam. Selain daripada ini jangan dibunuh. Disebutlah namanya Abdullah bin Abi Syarh ini. Ada Hindun, ya. Istrinya Abu Sufyan yang membelah dadanya Hamzah. Ada Wahsy yang membunuh Hamzah. Ada nama-nama orang disebutkan gitu. Tapi subhanallah apa yang terjadi? Nabi SAW membenci perbuatan mereka, bukan fisiknya. Yang terjadi, Abdullah bin Abi Syarh dibawa oleh Uthman bin Affan, diajak kembali syahadat depan Nabi. Nabi syahadatkan. Hindun bergabung di tengah-tengah wanita-wanita yang masuk Islam. Nabi baiat mereka. Janji setia. Gak boleh bunuh anak kalian, gak boleh berzina, gak boleh begini. Waktu dia sebut, Nabi SAW sebut, tidak boleh berzina. Waktu itu di Mekah, wanita mulia, wanita terhormat, tidak mungkin berzina. Yang berzina cuma budak-budak wanita. Walaupun suami mereka jahat pezina, mereka wanita jaga kehormatannya begitu. Hindu ini tidak sabar, dia bilang, ya Rasulullah, padahal dia ini musuh Islam. Gitu. Ya Rasulullah, apakah wanita bebas bisa berzina? Nabi lihat di belakang Hindun. Langsung Hindun bilang, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Langsung syahadat. Padahal sudah jelas-jelas ini masuk dalam 10 orang yang boleh dibunuh. Apa yang terjadi? Nabi senyum. Oh, sudah taubat. Karena Nabi benci perbuatannya. Bukan fisiknya. Clear pada satu selesai. Wahsy yang nombak Hamzah datang. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat di hadapan Nabi. Nabi SAW terima. Tapi waktu Nabi tanya, siapa kamu? Dia mengatakan, saya Wahsy ya Rasulullah. Maksudnya yang membunuh Hamzah. Kata Nabi SAW, menjauhlah dari aku dulu. Gitu kan? Karena Nabi SAW tidak mau terbawa dalam hati. Tapi terima syahadatnya. Begitu semuanya. Ibnu Abi Salul, kepala munafik, selalu sebarin isu tidak benar. Berzinanya Aisyah, Nabi SAW pendusta segala macam. Waktu dia mau mati dia panggil, ya Rasulullah tolong datang ke rumah saya. Jenguk saya kalau sakit. Kalau saya mati tolong kasih baju anda itu. Bajunya Nabi dia minta untuk dia minta dikafani. Dia pikir baju itu bisa beri manfaat buat dia gitu. Apa yang terjadi? Nabi SAW datang ke rumahnya. Padahal dia sudah menyakiti Nabi semasa hidupnya. Datang, mungkin dia mau tobat. Nabi SAW nasihatin. Waktu ketemu sama Nabi, dia bilang, mana sekutu-sekutuku, Bani Quraidah, Bani Nadir, dia sebutkan orang Yahudi. Kata Nabi SAW, bertakwa kepada Allah, Ibnu Salul. Ya, taubat kepada Allah, ini kesalahan besar. Tetap dia nggak mau, sudahlah Muhammad, tidak usah kita ngomongin dan gitu. Nanti kalau saya mati kasih baju kamu ya. Terus meninggal. Waktu meninggal Nabi buka baju kasih. Terus Nabi pergi. Jadi memang subhanallah tidak ada celah dalam Islam teman-teman kita membuka hati kita ini membenci orang, nggak ada. Nah, tadi syaitan aja yang jelas-jelas nyisatin manusia, kita berlindung sama Allah saja. Jadi kalau ada orang jahat sama antum, ya Allah selamatkan aku dari makarnya orang ini. Selesai. Gak usah habisin energi untuk lawan dia, gak ada gunanya. Dia gibah, kita dia dosa, kita dosa. Dia fitnah, kita fitnah. Dia dosa, kita dosa. Dia pukul, kita pukul. Kita berdosa, dia juga berdosa. Sama-sama. Apa kata Nabi SAW? Perhatikan hadis ini, sering saya ulangi. Dalam sebuah riwayat disebutkan kata Nabi SAW, saya terjemahkan saja. Kata beliau kalau ada orang, ya, berbuat kezaliman di muka bumi ini, ada buat kezaliman. Maka kalau yang terzalimi ini tidak membalas, dia akan dapat pahalanya sempurna hari kiamat. Misalnya si A digibah oleh si B, ya. Dia nggak lawan nih, si A tidak lawan. Biarin aja sudah. Saya panen pahala hari kiamat, gitu kan? Selesai. Dia akan dapat pahala lengkap. Tapi kalau dia membalas si B, dia membalas rivalnya, maka nanti Allah di mahkamahnya hari kiamat akan melihat, ini berimbang nggak sih? Gibah ini sama gibah ini. Kalau misalnya angkanya 10-10 sama-sama balance, ya sudah tidak ada tuntutan. Karena sudah dibalas di dunia. Tapi yang jadi masalah, kalau seandainya balasan dia yang tertolimi lebih besar daripada
perbuatan yang diarahkan ke dia. Misalnya si B menggibah, si A balas dengan bunuh. Kan bunuh lebih besar. Maka nanti dia justru yang dituntut hari kiamat. Jadi nggak usah repot-repot habiskan energi buat itu. Antum dijamin akan awet muda kalau nggak pusing dengan semua itu. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Kerja sebagai guest service atau call center di sebuah hotel. Saran saya jangan. Saran saya kecuali memang ada hotel syariah yang memang mengkhususkan masalah itu dan memang dia melayani tamu-tamu perempuan khusus, itu lain. Tapi kalau enggak, Allahu a'lam, saya sarankan jangan karena memang ini akan menjadi fitnah, ya. Akan menjadi fitnah dan lebih baik dihindari. Ustaz, wanita boleh memasuki ke 8 pintu surga dari mana saja yang dia inginkan dengan syarat sholat, puasa, taat sama suami dan menjaga kehormatannya. Bagaimana dengan kaum pria? Apakah dalam hadis ada syarat spesifik seperti yang disebutkan pada wanita agar bisa memasuki ke 8 pintu surga dari mana saja yang dia inginkan? Tadi misalnya ada hadis Bukhari yang masalah wudu, ya, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dia akan masuk surga dari 8 pintu yang dia inginkan, kan ada, gitu kan? Jadi ada saja, insya Allah ada, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, lirrijali nasibu mimma iktasabu walinnisa'i nasibu mimma iktasaban was'alullaha min fadli. Al-ayat. Janganlah kalian saling cemburu laki-laki dan perempuan terhadap apa yang Allah karuniakan satu sama yang lain. Laki-laki punya bagian dari apa yang telah Allah wajibkan, perempuan punya bagian dari apa yang telah dia wajibkan. Jangan antum cemburu karena perempuan haid tiap bulan, ya. Oh berarti dia libur sholat nih, enak benar 6 hari libur sholat, gitu kan. Terus bisa masuk surga. Saya 365 hari nggak pernah libur, nggak ada urusannya itu. Itu bukan, itu Allah pencipta maunya begitu, kan gitu. Sebagaimana juga kalau akhwat mengatakan, kok laki-laki di surga dapat 2 bidadari? Nah, apa yang antum mau jawab misalnya? Kan gitu. Ya, memang sudah Allah bagi seperti itu, kan gitu. Makanya lebih baik nggak usah banyak tanya. Katanya kita akan ditemani oleh bidadari. Bagaimana jika kita sudah menikah? Tetap dapat tambahan. Sudah saya bilang jangan banyak bertanya. Emang yang bertanya ini nggak mau? Hah? Kalau sudah menikah istri antum ikut, gitu kan? Jika bayinya baru lahir langsung meninggal, katanya sebagai tabungan akhirat untuk bapak ibunya. Benar. Hadisnya banyak. Riwayat ahli sunan di mana Nabi SAW mengatakan akan terdengar suara gemuruh di depan surga dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu suara apa itu. Tapi Allah bertanya pada para malaikatnya, suara apa itu? Mereka mengatakan itu adalah suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka meminta agar orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Maka kata Allah SWT, masukkan orang tua mereka bersama mereka. Kata ulama, janji-janji seperti ini akan didapat oleh seorang muslim yang belum merusak keislamannya. Tidak murtad, tidak musyrik, gitu kan? Bukan orang munafik, maka dia mendapatkan itu. Jika kita menjodohkan seseorang sampai dia menikah, katanya dapat masjid di surga nanti. Tidak ada dalil masalah itu. Ya. Bahkan tidak ada disebutkan di dalam dalil-dalil kalau ada masjid lagi di di surga, gitu kan? Ya. Kalau istana mungkin, tapi saya tidak pernah temukan dalilnya. Allahu a'lam. Tapi antum kalau menjadi penyebab orang berbuat baik kayak menikah, selama mereka berumah tangga bersama-sama kita dapat pahalanya, gitu kan? Seperti itulah. Mengapa terkadang saya suka berpikiran buruk hal-hal yang aneh? Bagaimana solusi menghilangkan agar hati ini senantiasa bahagia? Pertama sekali ilmu, majelis ilmu. Ilmu itu akan mengubah segala-galanya. Jangan pernah tinggalkan ilmu sehari. Kalau tidak bisa hadir majelis ilmu, dengarkan. Pakai Walkman, pakai headset, dengarin di YouTube, dengarin di macam-macam. Ya, banyak ceramah sekarang bisa didengarkan, asal ceramahnya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, bermohon kepada Allah SWT, berdoa. Kira-kira apa penyebabnya Allah? Dan sambil kita muhasabah, nanti Allah akan berikan petunjuk tuh, kan gitu. Oh ternyata saya berpikiran begini ini mungkin karena saya pernah belajar tenaga dalam misalnya, atau pernah ke orang-orang yang tidak pintar, ya, atau pernah apalah yang melakukan kesalahan-kesalahan, maka beristighfar kepada Allah SWT. Kalau pernah dikasih buhul-buhul, ya, pernah dikasih kertas ke apalah, itu semua buang, bakar semuanya. Karena biasanya sumber-sumber sumpeknya dari situ. Atau ada kantong-kantong kemaksiatan masih terbuka, masih sering tonton, baca, ya, bertemu, interaksi dengan hal-hal yang haram. Ini penyebab sumpek semuanya, penyebab sumpek semuanya harus dihilangkan, ya, diangkat, gitu kan?
Kemudian bergaullah sama teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Kalau akhwat tentu yang solehah. Ketika proses nyicil barang dan kendaraan tidak tahu riba atau haram, baru mengetahui itu riba setelah lunas. Apakah barang kendaraan ini masuk dalam kategori haram? Jika iya, bagaimana solusinya, dijual cuma-cuma atau bagaimana? Tentu saja tidak. Jadi halal kalau tidak tahu. Surah Al-Baqarah 275 menjelaskan masalah itu. Antum bisa kembali ke situ. Al-Baqarah 275 menjelaskan. Jadi kalau seandainya orang-orang itu sudah taubat dari riba, ya, maka dia sudah mendapatkan falakum masalaf, milik kalian yang sudah lalu, gitu kan? Asal dia tidak tahu, ya. Beda kalau antum tahu dari awal riba, antum sengaja masuk, ini jadi haram semuanya. Ini jadi haram semuanya. Antum cuma bisa ambil pokok uang saja, pokok uang yang kita pakai awalnya. Sisanya riba nggak boleh dipakai. Tapi kalau tidak tahu jadi halal. Memelihara jenggot adalah sunnah Rasul. Lalu bagaimana ada orang yang mengatakan memelihara jenggot itu membuat wajah tidak bersih, bahkan bilang bukankah kebersihan sebagian daripada iman? Itu yang menilai tidak bersih siapa? Saya berada jenggot begini tiap hari saya sampoin 2 kali. Saya sampoin 2 kali, saya sisirin, alhamdulillah. Dan istri saya bahagia dengan saya pakai jenggot. Itu yang bilang tidak bersih itu ngawur dia, persepsi dia saja. Bagaimana caranya dia bisa memvonis seperti itu? Nabi SAW manusia terbaik, manusia berjenggot sampai ke dada beliau SAW. Itu cuma persepsi. Jadi kalau selama ini antum tanamkan di benak antum, oh jenggot itu kotor, itu persepsi kan gitu. Sebagaimana orang kalau menganggap kayak perempuan pergi ke acara perkawinan kekurangan kain, tebelah pahanya, tebelah dadahnya, segala macam, kekurangan kain, gitu. Dia percaya diri aja, karena dia persepsi ini bagus, ini keren, maka dia lakukan seperti itulah. Sekarang orang-orang beriman harus tampil, ya, harus tampil menunjukkan mana sunnah Nabi SAW, dan dia harus bangga dengan itu, mengubah persepsi yang negatif itu. Tidak ada hubungannya sama sekali jenggot dengan kekotoran, kecuali orang dasarnya tidak bisa merawat. Dan memang sunnah Nabi SAW merawat. Nabi SAW meletakkan wangi-wangian dari rambut beliau sampai ke jenggot beliau SAW. Bahkan para sahabat mengatakan, kami kalau mendekat dengan Nabi SAW kami temukan bau beliau tertinggal, dan kalau kami salaman kami akan temukan baunya sampai 2-3 hari, bau wangi Nabi SAW. Jadi itu adalah simbol kebaikan. Ketika bangun hendak sholat subuh malamnya saya bermimpi bersubuh dan keluar cairan. Haruskah saya mandi wajib dulu untuk mengerjakan sholat subuh atau hanya mengambil air wudhu? Wajib mandi. Keluar sperma berarti klimaks, berarti wajib mandi. Wajib mandi junub dulu baru kemudian ya sholat ya. Dan perlu diketahui ya, mandi junub ini dari syaitan ya, bukan prestasi. Jangan dianggap oh saya mandi junub ini bagus gitu, enggak. Dari syaitan. Makanya dikatakan Nabi SAW tidak pernah mandi junub. Kalau antum insya Allah ya, zikir sebelum tidur tidak akan mimpi dengan izin Allah SWT. Tapi kalaupun terjadi harus mandi dulu. Bolehkah ketika sholat kita memejamkan mata? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini waswas syaitan. Dalam hadis kata Nabi SAW, Allah ya terus memandang wajah seorang hamba selama matanya masih ke tempat sujudnya. Jadi kita dianjurkan buka. Itu waswas syaitan yang menganggap kita atau membuat kita seakan-akan kalau buka mata itu ya, tutup mata itu lebih khusyuk. Itu enggak benar. Paling beberapa detik pertama setelah itu antum akan mengkhayal. Adakah tata cara mandi junub atau besar sesuai dengan sunnah Rasul? Tentu saja. Membasuh telapak tangan 3 kali seperti basuh tangan wudu, membasuh wajah 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan sampai bersih, kemudian wudu seperti wudu sholat. Lalu kemudian mengambil air dengan tangan kanan dan diletakkan di sisi kanan kepala sampai terasa di kulit kepala. Lalu kemudian siram sisi kanan, baru kemudian menyiram seluruh tubuh. Itu yang saya tahu. Allahu a'lam. Apakah setiap manusia masih bisa memilih jalan dalam hidupnya untuk masuk ke dalam surga atau ke neraka? Karena banyak sekali perintah atau larangan dalam agama. Ataukah setiap manusia takdirnya sudah mutlak dan ditentukan untuk masuk surga atau neraka sebelum mereka lahir? Tentu saja dia punya pilihan. Masuk surga dan neraka adalah pilihan dia. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan hukum, ini perintah yang patuh akan dapat pahala dan masuk surga. Ini larangan yang melanggar akan masuk ke neraka. Jadi memang pilihan dia. Tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penghuni neraka nanti masuk ke dalam neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang antum hadir di majelis ini. Siapa yang suruh antum? Bisa antum keluar, bisa ke diskotik, bisa berbuat dosa-dosa, bisa. Bisa juga antum memilih untuk taat kan gitu. Pilihan ini memilih ke majelis ilmu berarti pilihan untuk masuk ke dalam surga. Hadirnya orang ke diskotik pilihan dia sendiri, berzina misalnya, maka berarti dia menuju ke neraka, kan gitu. Jadi pilihan dia sendiri. Enggak ada campur, enggak ada sama sekali di situ Allah
menyuruh menakdirkan dini pasti di neraka ini masuk surga, enggak. Tapi di Lauhil Mahfud Allah Subhanahu wa taala sudah catat siapa penghuni surga sama penghuni neraka. Dengan keluasan ilmunya Allah, kalau orang ini pada saat dia hidup dia akan berbuat perbuatan neraka, kalau orang ini akan buat perbuatan surga, maka Allah catatkan sebagai takdirnya. Tapi di sini berhubungan dengan ikhtiar si hamba tadi. Setelah manusia meninggal, dikuburkan, di manakah ruhnya? Di alam barzah. Di alam barzah. Di manakah alam barzah? Ini Allahu a'lam. Ya. Ulama masih belum ada yang menekankan secara pasti. Tidak ada yang menekankan secara pasti. Ya. Saya bekerja sebagai juru bayar bendahara gaji di salah satu instansi pemerintah. Tugas saya salah satunya mengurusi utang pegawai pada bank konvensional. Bila ada yang mau pinjam uang atau dari bank riba, saya mengurusinya setiap bulan. Saya menerima komisi dari bank konvensional tersebut. Sejak saya rutin mendengarkan ceramah dan kajian Ustadz baik di YouTube maupun langsung, saya mulai menyadari betapa dosanya saya selama ini. Mohon sarannya Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Seperti saya bilang teman-teman sekalian, kalau antum sedang bertanya kepada seorang ustadz, dai tentang masalah hukum syar'i, antum lagi berbuat dosa, seperti antum lagi nginjak becek, lagi banyak lumpur, antum di situ. Terus antum bilang, Ustadz tolong saya, bagaimana? Ya. Bersihkan nih, saya mau selamat dari kotoran ini. Ustadznya pegang keran air, selang air gitu kan. Cara yang sering orang minta saran, minta nasihat adalah dia minta disiramin air sementara dia dibecek. Ada manfaatnya nggak kira-kira? Tambah becek. Karena dia bisa membolak-balikan dalil. Ustadz ini bilang bisa, Ustadz itu bilang wah ya cari dulu lah. Dicari jalan supaya membolehkan. Cara yang benar bagaimana? Supaya bisa bersih, keluar dulu. Keluar dari becek itu, lalu saya siram. Nah itu bersih. Memang ada proses ya, basah dulu, dikeringin, habis itu antum bisa lari, kan gitu. Jadi saran saya semua teman-teman yang terlibat dengan masalah dosa ini harus yakin dengan Allah Azza wa Jalla, keluar dulu dari situ, keluar, berhenti dari riba, berhenti dari zina, berhenti dari dusta, berhenti dari dosa-dosa ini, kemudian baru dia sucikan dirinya, dia bersihkan. Dipandulah oleh dai-dai dan ustadz untuk bisa keluar dari masalahnya, itu baru bisa. Jadi tidak ada gunanya teman-teman sekalian antum bertanya, tapi sementara antum kembali lagi tetap kerja lagi dengan ketakutan-ketakutan yang syaitan bisikin. Nanti mau makan apa? Subhanallah. 9 bulan antum di rahim ibu antum tidak pernah berpikir, tidak pernah punya ijazah sarjana bisa makan, bisa hidup. Semut di lubangnya bisa hidup, kan gitu. Jutaan miliaran hewan di muka bumi ini di depan mata antum bisa lihat mereka makan dan hidup, gitu. Bagaimana antum tidak yakin antum bisa hidup? Subhanallah ya. Berapa miliar manusia sebelum kita yang sudah mati hidup semuanya dan akan mati pada saat tiba ajalnya. Jadi harus keluar teman-teman sekalian. Saran saya, Allah alam yang pertama keluar dengan tekad yang benar dan yakin Allah Azza wa Jalla akan memberi. Yang kedua ikhtiar. Mulai mengumpulkan ide-ide pekerjaan, dan yang paling penting adalah kalau sudah berumah tangga dudukkan istri, jelaskan ini haram dalam agama. Saya sudah ikut pengajian dan ini tidak boleh. Saya butuh dukungan, jangan sampai kamu permasalahkan kalau pendapatan saya masih turun, ya. Kemudian saya baru mencari lagi. Insya Allah akan dibukakan. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan bertakwa rezeki yang luas, ya, pasti dihidupkan. Lanuhiyannahum hayatan thayyibah dalam ayat. Kami akan bahagiakan hidupnya. Kata Allah begitu. Enggak mungkin tidak, gitu ya. Kalau masih ada yang mengganjal teman-teman, antum sudah taubat nih, sudah keluar dari masalah, ternyata masih mengganjal, rezeki antum masih belum terbuka, berarti masih ada dosa yang belum terbersihkan. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat, pasti akan terbuka. Jadi saya ibaratkan kehidupan manusia ini seperti selang air, ya, atau pipa air. Airnya lagi kencang jalan nih. Kira-kira yang membuat kadang-kadang air terhambat apa? Adanya kotoran-kotoran nyumbat kan. Nah kotoran ini dalam kehidupan kita dosa-dosa. Kalau antum angkat penyumbatnya, airnya jadi lancar lagi. Nah harus bersih betul penyumbatnya itu. Penyumbatnya itu adalah dosa-dosa. Saya selalu berdoa dalam sujud, ya Allah masukkan saya ke surga tanpa azab dan tanpa hisab. Bagaimana Ustaz? Apa harus tetap diamalkan? Tentu saja, bagus sekali. Enggak ada masalah insya Allah. Boleh meminta itu. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, kalau seseorang hamba meminta kepada Allah agar dimasukkan surga 1 hari 7 kali, dan minta agar dijauhkan dari neraka 1 hari 7 kali, riwayat lain mengatakan 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan dia ke dalam saya, dan neraka mengatakan jauhkan dia dari saya. Berarti kita boleh meminta kepada Allah SWT, dan sujud salah satu tempat untuk berdoa. Sufyan ats-Tsauri salah satu ulama yang terkenal dari kalangan tabi'in dan murid para sahabat yang mulia, muridnya Abu Musa al-Asy'ari, muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Abdullah bin Abbas, yang sangat terkenal dengan julukan Sajjad.
dahinya sangat hitam karena sujud, kalau sujud lama sekali nggak ngangkat kepalanya gitu kan, sampai hajatnya selesai. Dan ulama mengambil dari perilaku Sufyan ats-Tsauri dan beberapa ulama-ulama yang lain dari sahabat dan tabi'in yang mereka memang selalu menggunakan sujudnya dalam doa dalam sujudnya, maka itu dibolehkan, positif saja. Sabda Nabi SAW yang menguatkan, hadis Bukhari yang menguatkan itu, kata Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Amalan doa, apa yang Ustadz lakukan agar masuk surga? Tentu saja meminta, sebagaimana saya katakan tadi ya, saya rutinkan, coba berusaha, mudah-mudahan Allah kabulkan, minta menjalankan sunnah Nabi SAW, setiap hari minimal 7 kali meminta agar dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Anda mencintai Ustaz karena Allah. Ahabbakallah alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda semoga Allah mencintai Anda karena Anda mencintai saya karenanya. Itu sunnahnya. Setelah kita masuk surga, dapatkah kita melihat orang yang menghina Islam sewaktu di dunia? Semua penghuni surga bisa melihat orang-orang yang masuk neraka. Bisa. Bahkan penghuni surga bisa mengunjungi dan mereka tidak kena apinya. Gitu kan? Memang begitu. Makanya dalam ayat Al-Quran pernah dijelaskan, itu salah satunya, banyak sekali riwayat masalah itu ya. Dan kita sudah bahas di bahasan kita masalah neraka yang lalu. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan. Jadi ada penghuni surga yang datang ke neraka. Di antaranya adalah orang-orang yang mencari teman-temannya. Penghuni surga mencari temannya. Ya Allah, teman saya fulan tidak ada. Muslim dia, tapi mungkin dia tidak ada di sini. Maka Allah mengatakan, lihatlah dia di neraka. Lalu dia masuk ke neraka dan dia tidak merasakan panasnya sedikit pun sampai dia temukan temannya. Setelah dia temukan, maka Allah mengatakan kepada dia, selamatkanlah temanmu karena perbuatanmu. Jadi dia bisa mengeluarkan temannya. Jadi penghuni surga bisa melihat penghuni neraka. Ayat yang lain menjelaskan nanti akan berkumpul beberapa teman-teman. Kata Nabi SAW, beberapa teman-teman akan berkumpul, mereka bersahabat di dunia akan kumpul di surga, gitu kan? Lalu mereka saling ngobrol, lalu mengingat satu teman mereka, mana si fulan, nggak ada nih. Lalu mereka pun akhirnya mencari di surga, minta kepada Allah, mengunjungi semua surga, nggak ada. Maka kata ayat Al-Quran, fattala'a fara'au fi sawa'il jahim. Maka mereka pun keliling di neraka dan mencari tahu, ternyata orang itu masuk di neraka, ada di neraka temannya itu. Gitu kan? Maka sahabat-sahabatnya mengatakan, in kitta la turdin, hampir saja kau celakakan saya, gitu kan? Kalau saya dulu ikutin kamu, maka saya akan masuk bersama kau di neraka, gitu kan? Ternyata temannya mengatakan, ainnaka minal musaddiqin, apakah kau dulu percaya? Ya, jadi temannya dunia bilang, untuk apa kau sholat? Apa itu surga, neraka? Itu cuma dongeng dan seterusnya. Akhirnya temannya masuk neraka. Jadi saksi bahasan penghuni surga melihat penghuni neraka dan bisa melihat itu. Kita bisa melihat histori hidup kita, teman-teman sekalian. Nanti kita akan lihat histori hidup kita dari awal nih, bayi kita jatuh dari rahim ibu sampai perbuatan-perbuatan semuanya sampai akhir. Kisahnya lengkap, kita akan lihat diri kita sendiri. Semua kita akan tahu, gitu kan? Saya kemarin melihat di YouTube ada ceramah seorang ustadz. Maaf teman-teman, jangan sebutin nama. Saya minta jangan sebutin nama ya. Tentang bocoran BIN yang menyangkut tentang Islam dan keamanan Indonesia. Apakah ustadz sudah melihat? Kalau sudah, bagaimana tanggapan ustadz? Kalau menurut ustadz ini penting untuk diketahui oleh kaum muslimin. Saya tidak tahu, terus terang. Saya belum tahu dan saya belum lihat. Kalaupun itu benar, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga umat Islam dijaga. Dan teman-teman sekalian, kita nggak usah terlalu takut ya. Nggak terlalu takut. Apa yang mau ditakutin gitu? Nggak ada sesuatu yang ditakutin. Orang muslim pun kayak misalnya kasus di Syria yang sedang dibantai segala, mereka juga akan mati pada saat tiba ajalnya dan hanya sebatas dunia. Hanya sebatas dunia. Setelah itu di akhirat mereka akan dapat janjinya Allah. Tujuan kita mempelajari surga dan neraka untuk itu teman-teman. Supaya antum tidak terlalu terhambat dengan kendala-kendala dunia. Apa sih masalahnya? Umat Islam mau dibantai? Coba aja gitu kan. Mustahil. Allah menjanjikan agama ini akan menang, gitu kan? Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Kita berikhtiar, kita berusaha, yang salah kita luruskan, semampu kita, majelis ilmu dihidupkan, sampaikan apa adanya, Allah yang akan menghidupkan agama ini. Agama ini teman-teman, biar orang semua meninggalkan, tetap akan jaya, gitu kan? Seperti itulah. Jadi Allah alam, saya berdoa kepada Allah agar Allah memuliakan kaum muslimin, terutama di Indonesia ya. Doa apa yang paling disukai sama Allah? Allah Subhanahu Wa Taala agar masuk surga, dan kapan waktu yang paling ijabah? Tentu saja tadi saya bilang ya, kita memohon 7 kali surga setiap hari dan neraka, minta dilindungi dari neraka 7 kali juga dalam setiap harinya. Anak kami yang bayi diambil Allah Azza wa Jalla. Apa benar anak yang masih bayi itu dapat memberi syafaat untuk kedua orang tuanya? Sudah saya sampaikan tadi ya, tentu saja iya.
Hadis tadi saya katakan akan terdengar gemuruh di depan surga. Sudah saya jelaskan. Ada hadis yang lain. Nabi SAW pernah keluar dari masjid kemudian meramas baju sahabat dengan keras sekali sampai sahabat ini kaget. Lalu kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, seseorang di antara kalian kalau anaknya meninggal sebelum balik akan memegang tubuh orang tuanya sebagaimana saya pegang bajumu sekarang sampai Allah memasukkan mereka semua ke dalam surga. Jadi itu berita gembira. Dan teman-teman sekalian, anak, pasangan, orang tua ini bukan milik kita ini. Kenapa antum merasa ini milik saya? Karena bukan milik kita. Kebetulan statusnya kita orang tuanya. Kita suami, kita istri, kita orang tua. Itu cuma status duniawi teman-teman sekalian. Tidak ada yang kita milikin. Antum lahir dengan badan tidak pakai kain dibungkus dengan selimut oleh suster. Antum meninggal juga dengan kain kafan. Apa yang antum harus sedihin gitu. Ada hukum syari menjelaskan anak kita meninggal ya sudah. Takdir ajalnya. Biar antum mau nangis darah, antum mau teriak-teriak tetap sudah mati. Kan gitu. Hukum Islam sudah menjelaskan dan kebahagiaan orang muslim sekarang sudah tahu kita di dunia ini mati itu sebuah pintu teman-teman harus kita masuk untuk menuju kepada kehidupan abadi. Antum apa antum takut mati? Jelas kita akan laluin kok untuk mendapatkan apa yang sudah kita kerjakan. Orang mukmin tahu itu maka dia bahagia dengan kematian. Tidak ada sesuatu yang beban buat dia. Termasuk kalau ada orang yang mendahului dia hanya mendahului saja. Kita akan ketemu selama tiketnya sama iman dan amal saleh. Kan itu intinya. 70% ekonomi negara Indonesia dikuasai perbankan karena seluruh karyawan yang kerja di bank adalah orang kafir. Bagaimana kita umat Islam yang 85% penduduk Islam akan mudah dikuasai orang kafir? Apa solusinya dan ikhtiar muslim di Indonesia Ustaz? Karena bank syariah sama saja juga riba. Ya solusi yang mereka lakukan adalah perbankan syariah. Kalau masih ada substansial masalah yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin dari perbankan syariah, jangan antum memvonis semua bank syariah salah. Jangan begitu, karena itu solusi kan gitu. Dan di bank-bank syariah sudah ada dewan syariahnya, ada majelis ulama mengeluarkan fatwa. Berpeganglah antum dengan konsep kata ulama begini, ij'al bainaka wa bainan nari alima. Jadikan di antara dirimu dengan neraka seorang alim. Maksudnya apa? Kalau ada fatwa nggak apa-apa, gitu kan? Udah selesai, ada fatwanya sudah. Jangan antum berkedok mengatakan ya bank syariah juga sama aja. Kalau gitu saya nggak apa-apa di bank konvensional. Ya jangan. Ini hanya membenarkan perilaku antum saja gitu. Lebih baik pindah kepada hal yang lebih ringan mudaratnya. Minimal ada majelis ulamanya, ada majelis syurahnya, ada fatwanya, gitu kan? Itu minimal. Allahu alam. Dan kalau antum temukan memang ada sesuatu yang salah di situ, maka antum berikan masukan. Kalau misalnya pun misal saya KPR tapi kayaknya ada dendanya juga Ustaz, kayaknya riba juga tuh. Baik, antum jangan masuk di KPR-nya, minimal masuk di tabungan saja, gitu kan. Antum pakai fasilitas yang syariahnya. Jangan gara-gara itu terus kemudian antum tinggalkan yang syariah, antum pergi ke bank konvensional. Ini sudah jelas fatwa ulama tidak boleh, kan masalah ribawi ya. Jadi harusnya kita memahami masalah-masalah seperti ini. Solusi terbaik tentu umat Islam harus kembali kepada agamanya ya. Banyak hal-hal kalau kita mengorek masalah kesalahan di negara kita cukup banyak gitu kan, tapi perlahan insyaallah mudah-mudahan dengan dimulai dari majelis ilmu dihidupkannya para ulama dan ulama menjadi panutan, maka insyaallah akan jadi baik negara ini. Apakah yang dimaksud dengan surga ada di langit ketujuh? Itu penyampaian dalam ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan gitu kan, bahwasanya di atas langit ketujuh ada surga ya, memang di situ tempatnya. Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di atas langit surga dari atas langit, dan juga rezeki yang Allah berikan kepada kita dari langit ya. Mohon doanya Ustaz untuk ibu saya yang baru wafat hari Minggu kemarin. Semoga Allah ampuni insyaallah dan Allah terima di sisinya dan masuk surga tanpa hisab insyaallah. Saya mau tanya, amalan apa saja yang bisa menghancurkan dosa-dosa ibu saya dan agar ibu saya terhindar dari siksa kubur, neraka dan masuk surga? Perbanyak istighfar, taubat buat beliau ya. Ya Allah ampunilah ibu saya, maafkanlah dia, gantilah dosa-dosanya menjadi pahala. Kita berdoa kepada Allah SWT karena doa anak soleh akan ya bermanfaat buat dia. Sebagaimana hadis yang masyhur, kalau anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali dari 3, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Maka berbanyaklah amal soleh ya. Dalam arti kata yang dibolehkan seperti bersedekah, ada masjid lagi butuh bantuan kita sumbangin. Tidak perlu dilafatkan, dia dalam hati untuk ibu saya misalnya, sudah cukup. Yang paling penting adalah memperbanyak doa. Saya ingin bertanya bagaimana saya harus bersikap dalam urusan harta istri atau warisan.
Apakah saya harus turut campur karena seperti buah si malakama? Jazakallah khair. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah. Jazakallah khair doanya. Kalau saran saya jangan terlibat kecuali antum diminta saran. Begini teman-teman sekalian, sibukkan diri pada hal yang ada manfaatnya buat kita. Tidak ada manfaatnya, jangan campurin, gitu kan? Jangan campurin. Yang kelihatan depan mata kemungkaran yang antum pungkiri, gitu. Yang orang tidak lakukan antum ingatkan. Kalau yang tidak, jangan dicampurin, lebih baik, gitu kan? Teman-teman sekalian begini, sederhanakan hidup. Kerjakan yang diperintahkan, tinggal yang dilarang sampai antum mati. Mati masuk surga. Itu aja, gitu kan? Kita mau makan, makan yang halal. Kita mau kerja, kerja yang halal. Walaupun sedikit, gitu kan? Berteman dengan orang-orang yang baik. Azan kita sholat, sampai mati, sabar sampai mati saja. Udah masuk surga tuh. Tidak usah tambah-tambah program macam-macam mencari tahu kesalahan orang, ungkit-ungkit ini, urus itu, fitnah ini. Apa manfaatnya ini? Habisin umur gak ada manfaatnya. Bahkan lebih parah lagi, antum sudah amalnya sedikit, diambil lagi oleh orang yang antum fitnah pada hari kiamat. Ini orang yang super rugi, gitu kan? Gak ada manfaatnya sama sekali. Mohon pendapat Ustaz, saya dan istri sama-sama kerja sebagai PNS. Istri saya PNS perawat di sebuah RSUP di Jakarta. Kerjanya kena shift. Kami punya anak 2 tahun, saat ini kita tidak punya asisten rumah tangga. Jadi saat kami bekerja, anak kami bersama dengan orang tua saya yang datang dari kampung. Ibu saya meninggalkan suaminya sementara untuk merawat anak saya. Istri saya ingin keluar dari pekerjaannya dengan alasan ingin fokus mendidik anak dan mengurus rumah tangga kami supaya tidak merepotkan orang tua. Tapi saya masih bingung karena saat ini kami masih ngontrak, belum punya rumah. Jujur saya takut perekonomian kami berkurang dan tidak cukup untuk kedepannya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Saya bingung. Sebenarnya saya juga tidak ingin merepotkan orang tua saya, juga ingin akan ceramah. Tenang. Saya aja sabar baca, masa antum tidak sabar dengar? Saya bingung, sebenarnya saya juga tidak ingin merepotkan orang tua saya, juga ingin akan ceramah Ustaz. Jika wanita itu adalah tulang rusuk dan seharusnya disimpan. Bila istri saya keluar PNS, apakah dia berdosa karena melanggar sumpah PNS? Demi Allah kami akan melakukan tugas negara sebaik mungkin dan tidak mementingkan kepentingan golongan pribadi. Terima kasih. Jadi ada solusi. Kalau antum tetap mau kerja dengan istri, anak antum bawa titip di kampung, gitu. Kasih kepada ibu antum, suruh bawa, biarin diurus di sana. Udah. Itu solusi yang terdekat. Kalau tetap mau kerja, itu solusi yang boleh. Kalau mau solusi yang lebih ideal, istri antum berhenti kerja. Udah. Istri antum berhenti kerja. Dan ibu antum suruh kembali, minta kembali beliau untuk ngurus suaminya. Enggak boleh membekalikan tugas suami gara-gara urus anak antum. Dari sisi mana syar'inya? Enggak ada. Malah antum mengajak ibu antum durhaka dengan suaminya, dengan tidak boleh. Hanya karena ego kita, masalah istri harus kerja. Baik, kalau dia keluar Ustaz, pendapatan kami pas-pasan. Teman-teman sekalian, cinta yang sebenarnya adalah satu bungkus makan berdua, kan gitu. Baik, pas-pasan gajinya cuma 1 juta, baik, bisa beli nasi uduk kalau pagi berdua suap-suapan, bagus itu. Daripada kita paksain, kan gitu. Akhirnya istri terbengkalai dari kewajiban sebenarnya, apalagi istri antum mau berhenti. Itu sangat bagus itu. Kan gitu. Ada banyak ikhwah, istrinya nggak mau berhenti karena gaji lebih tinggi malah dari suaminya. Ini malah cobaan yang lain lagi, gitu kan? Antum tinggal dia mau berhenti, alhamdulillah bersyukur sama Allah, tinggal berhentiin, antum tinggal bekerja lebih giat lagi. Apa yang cukup teman-teman sekalian? Kapasitas perut kita 1 piring nasi. Nggak lebih dari 2 piring maksimal, gitu kan? Kalau 3 piring itu sudah tamak luar biasa. 2 piring nasi cukup, kan itu. Kalau memang kita sangat lapar, gitu kan? Kadang-kadang ada orang subhanallah. Kalau saya pribadi nggak tahu ya. Kalau saya sudah sarapan, kadang-kadang saya sampai malam nggak makan lagi teman-teman. Sudah cukup, karena saya menjalankan hadis Nabi, walaupun ini secara makna saya jalankan ya. Adalah orang kalau makan, kami kaum kalau kami lapar baru kami makan, gitu kan? Saya menjalankan secara makna hadis ini. Saya melihat memang, saya bilang sama istri saya, kalau makan, kalau saya lapar saya akan minta, kalau enggak saya enggak makan. Dan saya temukan teman-teman, dulu saya pernah punya penyakit mah, hilang gara-gara ini. Artinya memang kapan kita butuh, seperti mobil sudah penuh tangkinya, antum isi lagi, ya akan keluar gitu kan. Makanya saya rasakan banyak sekali manfaatnya, kan itu. Jadi Allah alam, saran saya dan saya mengajak secara pribadi untuk antum berhentikan istri dari kerja, dukung dia untuk itu, besarkan jiwanya, anak-anak ini biar diberikan haknya sebentar dunia, mati masuk surga teman-teman sekalian. Ini hal yang positif.
Ada bunyi hadis, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda pahala yang sempurna, sempurna, sempurna. Pertanyaan, apakah duduk berzikir tersebut tanpa harus bergeser sama sekali dari tempat sholatnya, atau boleh bergeser? Karena dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya sahabat Jabir bin Samurah berkata, Nabi SAW biasanya tidak beranjak dari tempat duduknya setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Apakah apabila matahari terbit beliau berdiri meninggalkan tempat sholatnya? Ini ulama menjelaskan selama dia tidak keluar dari musallahnya, Nah. Jadi kalau misalnya dia duduk, dia kalau bisa duduk situ dia bisa tidak pindah, ya alhamdulillah. Tapi kalau dia harus pindah karena ada majelis ilmu misalnya, akhirnya bergeser, ya, atau harus ambil Quran di belakang kemudian dia duduk, ya. Selama dia masih di tempat dia sholat, insya Allah masih dapat. Ya, tapi lebih afdal dia tidak bergeser, lebih afdal. Tapi boleh saja, tidak ada masalah. Sama halnya kalau antum harus batal wudhu ke kamar mandi dulu, kemudian kembali lagi. Ya, sholat tahiyat masjid di pojok tempat antum lalu duduk di sana, pindah posisi tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Semoga Ustaz Khalid dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah, sama-sama insya Allah. Jazakallah khair doanya. Apakah di akhirat manusia masih memiliki akal fikiran serta hawa nafsu? Masih ada tentunya. Ada akal fikiran, ada hawa nafsu, ada, gitu kan? Tetapi semuanya terkontrol, ya. Semua sudah berbeda dengan kehidupan dunia. Tidak ada beban masalah lagi. Semuanya ketentraman abadi, semuanya kebahagiaan abadi. Ustaz, saya pernah dengar kisah Jibril alaihissalam mengelilingi surga selama ribuan tahun dan belum sampai terkelilingi semuanya, lalu Allah berfirman, surga apa ini, mawa untuk hambaku yang sholat 2 rakaat. Apakah benar kisah ini Ustaz? Saya belum pernah temukan ini, Allahu a'lam. Saya tidak pernah tahu masalah ini, dan di antara buku-buku surga yang saya baca pun buku ini, dan ada juga buku satu Tamasya ke Surga, juga belum pernah saya temukan riwayat itu.